Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya tidak membahas tentang ikan atau mancing karena tidak enak ya, karena situasinya sedang harusnya kita berada di rumah. Ini saya menyempatkan mau memesan tanaman hias, namanya tanaman pule, yaitu sejenis tanaman yang kesannya itu bagus kalau ditanam di halaman. Modelnya seperti ini. Ini berada di rumah teman saya, yaitu Mas Darul, tempatnya di Tanen. Sebelum membahas tentang pule, saya ingin membahas tentang buah markisa. Di atas sana banyak sekali buah markisa. Yang paling membuat tercengang adalah ini, saya ambil satu. Biasanya buah markisa itu kecut atau asam, tapi ini manis. Tadi saya sudah minta untuk ditanam di pekarangan rumah saya sendiri. Pohonnya merambat. Ini saya buka, warnanya merah, bentuknya agak kecil. Kalau merah besar, ngomongnya Mas Darul, memang kecut, manis, rasanya manis, betul-betul manis. Dan ini pertama kali makan markisa manis, karena biasanya kecut ya. Kembali ke topik utama, yaitu tentang pohon pule. Ini saya beli tadi, dapat tugas dari sekolah, membeli 5, harganya 1.200.000, dapat 5. Kalau yang beli orang lain harganya lebih dari itu, karena ini katanya teman begitu ya. Barangnya bukan ini, bukan itu, tapi yang di sana. Karena kalau ini harganya mahal, ini satunya ya, coba lihat gitu, tingginya kira-kira 2,5 meter. Harganya tadi sekitar 1 jutaan. Itu lebih mahal. 1 juta itu juga lebih mahal, 1 juta lebih. Ini gimang piro ya, 1.200.000-an. Dan yang sebelah sana agak murah dikit. Yang saya beli yang kecil-kecil itu. Tadi satu di situ, ini agak murah, yang itu 800-an ribu. Ya, sudah dipesan oleh SMK Ratu Rejo Tangan. Sama yang dipesan SMK iki Pak Makurs yang pesan, tapi belum diambil. Yang saya pesan ada 5. Yang saya pesan iki 1, 2, agak jauh tuh, 1, 2, iki ora ya, iki ini kecil nih, 3, 4, nih 4, 5, satunya di situ lah. Harganya 5 itu 1.200.000, harga teman. Tapi kalau orang lain tidak boleh segitu, katanya tadi gitu. Harga pule tadi disampaikan juga, yang harganya, saya nanya, ini yang dari bibit ada apa enggak? Biasanya ada, tapi nanti kalau dijual itu ujung-ujungnya juga dipotong kayak gini juga. Jadi maksud saya kan cari yang
seperti apa ya, ndak potongan gitu, tapi ternyata kebanyakan nanti ujung-ujungnya juga dipotong bagian atas ini sehingga nanti bisa bercabang. Sebenarnya yang bagus menurut saya eman-eman ini, tapi sudah dipesan oleh SMK Ratu ini, Pak Makro kemarin 2 sama yang itu. Sekarang kita ngomong tentang cara mengembangbiakannya atau memperbanyaknya. Ada 2 cara. Yang pertama caranya yaitu seperti kita nandur telo ketela, atau dengan ini pohonnya dipotong kemudian ditanam di tanah seperti itu juga. Ini udah tumbuh itu, kemudian yang besar ini dari pohon yang bagian tengah itu mungkin, terus ditanam. Ini bukan, ini dari akar nih, ini dari akar ditanam, dibiarin berbulan-bulan sampai 3 atau 4 bulan. Ini ditutup, diiup-iupi atau dikasih gelarak atau daun kelapa biar enggak terlalu panas ya. Jadi ini masih proses. Sama lagi ini yang sistemnya ditanam seperti ketela pohon ini tuh, ini pang sebenarnya wis mulai bertunas. Ngomongnya mangki kelihatan tidak jelas angel ya, kelihatan tunasnya enggak? Nah itu saya zoom ya. Nah, ini udah mulai bertunas. Ini umurnya 3 atau 4 bulan, jadi membutuhkan waktu agak lama, tapi berhasil. Tingkat keberhasilannya ya karena enggak susah juga enggak mudah, jadi ya 50%. Yang ditutup daun kelapa ini berarti masih memerlukan cahaya matahari sedikit, jadi biar enggak kering. Kemudian cara kedua untuk perkembangbiakannya selain ditanam seperti ketela pohon, yaitu pohonnya ditanam di dalam tanah, yaitu dengan cara biji. Tapi ini katanya tadi agak susah. Bijinya seperti apa? Nih, bentuk dari biji pule itu serabut seperti ini. Jadi ini ada di dalamnya, ada, saya zoom dulu ya ya, ini di dalamnya. Nah, ini ada bijinya tuh, ini koyok kamboja kayak mungkin ya. Nah, ini yang ditanam ini, tapi tingkat keberhasilannya rendah. Katanya Mas Darul dia tidak berhasil untuk pengembangbiakan dengan biji. Jadi dia lebih cenderung mengembangbiakannya dengan cara ditanam pohonnya seperti itu, yang pertama. Dan juga yang ketiga, mengambil langsung, jadi pergi ke hutan cari. Tapi untuk pohon bule jumlahnya di hutan sedikit, maka carinya agak susah, jadi lebih sukanya ditanam di tanah. Untuk di pohonnya dipotong-potong gitu, tanam di tanah. Baik teman-teman, selain bule, Mas Darul juga mempunyai koleksi tanaman hias lain, yaitu kelampis ireng. Kelampis ireng itu ya kelampis, tapi pohonnya warnanya hitam, daunnya agak kecil seperti ini. Ada jenis yang lain kelampis, yaitu kelampis putih yang sering kita jumpai. Itu durinya besar-besar kalau kelampis putih, dan untuk hiasan banyak orang lebih suka yang kelampis ireng, dan ini harganya lebih mahal daripada pule ya. Di sini kita bisa menemukan banyak contoh dari koleksi Mas Darul kelampis ireng. Ini bisa diproyeksikan atau disiapkan untuk apapun saya.
satu. Ini kelampis ireng. Ini juga ya kelampis ireng. Kemudian ini juga kelampis ireng, banyak ya kelampis ireng. Di sana juga ada, sana juga ada. Jadi selain bule ada kelampis ireng. Ini ada beringin, tapi tidak dijual loh. Soalnya bawahnya langsung ke tanah, bukan karung kayak gini. Ini adalah kelampis ireng. Ya, sekali lagi harganya lebih mahal daripada bule. Kasih contoh satu ya. Ini untuk bonsai bagus. Ulangi, untuk bonsai bagus. Ya, harganya ini sama nih mek kurencane. Cuman segini sebenarnya, tapi harganya 500.000. Gila Kak. Jadi kita kalau tidak paham ya, alah masuk sakmono regane. Tapi bagi orang yang paham ya, ini 500.000. Tingginya cuma 50 cm. Ya. Ada juga tanaman yang lain yaitu serut. Ini sejenis tanaman hias kayak gini. Ini daun serut. Kelihatan enggak? Seperti itu. Namanya serut. Ada dua. Itu sama itu ya, serut.